Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Wardania. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan materi pembelajaran pertama mata pelajaran Bahasa Dayak Ngaju kelas 9, yaitu tentang olahraga tradisional suku Dayak. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat memahami macam-macam permainan dan olahraga tradisional yang menggunakan alat. Yang pertama ada habayang atau bagasing. Pastinya kalian sudah pada pernah main gasing kan? Bayang atau gasing dibuat dari kayu yang keras dan kuat, misalnya kayu ulin, rasak, atau belangiran. Bayang biasanya dibuat menggunakan parang atau ambang dan pisau lantik. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan, di pojok atas itu adalah contoh dari pisau lantik. Dan yang di pojok bawah itu namanya parang atau ambang. Untuk memutar bayang diperlukan tali yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Kalian bisa lihat ya di gambar sebelah kiri itu ada gasing beserta talinya. Nah, untuk memutar gasing itu kalian memerlukan tali. Permainan habayang ada yang berbentuk pertandingan, yang mana yang paling lama bertahan itu adalah yang menang. Itu yang pertama, terus yang kedua ada juga yang saling dibenturkan antara gasing satu dengan gasing yang lainnya. Terus gasing yang berhenti berputar dialah yang kalah. Yang kedua ada balugu. Kalian bisa lihat gambar di situ di sebelah kiri, itu namanya adalah contoh permainan balugu. Olahraga balugu ialah olahraga yang menggunakan lugu campa atau pemukul. Kalian bisa lihat yang dipegang oleh ibu-ibu itu kayu yang panjang, itu namanya lugu campa sebagai alat untuk bermain. Nah, untuk lugunya itu terbuat dari tempurung kelapa yang sudah tua. Kalian bisa lihat juga di situ yang sedang berdiri. Nah, itu adalah lugu. Lugunya yang berbentuk layang-layang dan dibuatnya dari sabut kelapa. Tempurung kelapa tersebut dibersihkan sampai atau diamplas sampai licin. Bentuknya ada yang segi 4, segi 5, kura-kura atau layang-layang. Nah, untuk yang dicontoh itu bentuknya layang-layang ya. Adapun cara bermain lugu, awalnya kita harus mencari tim ya. Biasanya ada tim 2. Masing-masing tim ini bisa anggotanya 2 orang sampai 5 orang. Kemudian kedua pemimpin tim harus melemparkan lugunya ke udara secara bersamaan. Lugu yang posisinya terbalik adalah kalah dan harus memasangkan lugunya ke tanah dengan posisi lugu berdiri. Lihat ya, itu lugunya berdiri. Yang kalah, kalau yang menang lugunya biasa direbahkan di tanah. Kemudian lawan yang tadi menang akan membidik lugu yang kalah dari jarak yang telah disepakati. Jika kena, maka yang kalah tetap harus memasangkan lugunya untuk dibidik kembali. Namun jika salah bidikan, maka yang kalah tadi akan gantian untuk membidik lugu. Begitu seterusnya sampai dengan jarak yang sudah disepakati, finishnya di mana. Yang selanjutnya ada sepak sawut. Kalian bisa lihat di gambar ya, itu adalah contoh dari permainan sepak sawut. Olahraga sepak sawut adalah olahraga yang menggunakan sabut kelapa sebagai alat untuk bermain. Jadi yang digunakan adalah sabut kelapa yang sudah kering. Sepak sawut sebenarnya adalah permainan yang dilakukan saat menunggu jenazah orang beragama Kaharingan dengan tujuan agar orang-orang yang menunggu tadi tidak tidur.
Jadi dalam agama Kaharingan, mereka saat menguburkan jenazah itu harus mengadakan ritual tiwah. Nah, untuk mengadakan ritual tiwah ini karena memerlukan dana yang tidak sedikit, terus memerlukan cukup banyak bahan dan syarat-syarat, makanya mereka terkadang dari hari meninggalnya jenazah tadi itu bisa mencapai 2 sampai 3 bulan kemudian baru dimakamkan karena prosesnya panjang sekali, yaitu pembuatan makam, terus pengumpulan dana, terus pengumpulan syarat-syarat, bahan pangan dan lain sebagainya sampai dengan mengadakan tiwah. Jadi setiap malam mereka akan menunggu jenazah tadi yang masih disimpan di rumah. Untuk mengisi kegiatan tersebut maka diadakanlah tadi sepak sawut ini. Cara bermain sepak sawut yaitu sabut kelapa dicelupkan ke dalam minyak tanah, disulutkan dengan api, dan kalau sudah menyala lalu ditendang ke sana kemari menuju kerumunan orang yang menunggu jenazah. Jadi ya seperti permainan sepak bola. Kalian bisa lihat di situ kan yang digambar. Nah, untuk sekarang permainan sepak sawut ini juga diadakan pertandingannya. Kalau kalian pernah dengar festival Isen Mulang yang biasanya diadakan oleh Kota Palangkaraya, itu untuk seluruh Kalimantan Tengah, biasanya sepak sawut ini adalah salah satu olahraga yang dipertandingkan. Nah ya, contohnya ini adalah pertandingan ya, bukan untuk menjaga jenazah. Jadi yang ditendang itu adalah bolanya sabut kelapa yang dinyalakan api. Yang selanjutnya ada manyipet. Kalian bisa lihat gambar. Di situ adalah contoh orang-orang yang sedang manyipet atau kita taunya dalam bahasa Indonesia adalah manyumpit. Nah, manyipet ini ada 3 bahan utama yang perlu kalian siapkan ketika ingin berolahraga. Manyipet. Yang pertama ada sipet. Sipet adalah alat utamanya ya. Alat utamanya ini kalian bisa lihat di situ gambarnya, dia ujungnya seperti tombak dan batangnya itu ada lubangnya. Nah, mana lubangnya nanti itu gunanya untuk memasukkan damek. Damek itu adalah anak sumpitnya. Yang selanjutnya ada telep. Telep ini adalah wadah atau tempat untuk menyimpan anak sumpit atau kita sebut lagi dengan damek tadi. Manyipet atau manyumpit adalah olahraga yang membidikkan anak sumpitan atau damek ke suatu sasaran dengan menggunakan sumpitan. Awalnya sumpitan adalah alat berburu dan alat berperang suku Dayak. Sumpitan merupakan senjata yang paling ditakuti lawan karena mempunyai kemampuan serang jarak jauh beberapa puluh meter dan dapat dilancarkan tanpa mengeluarkan bunyi. Jadi awalnya dulu itu sumpitan ini cuma digunakan untuk berburu atau alat berperang. Kenapa? Karena sumpit ini tadi itu tidak mengeluarkan bunyi. Jadi ketika mereka berburu itu mereka lebih mudah mendapatkan hasil ketika menggunakan sumpit karena sumpitnya tadi tidak mengeluarkan suara. Begitu juga saat berperang. Yang selanjutnya ada mambesei. Kalian pernah dengar kata mambesei? Besei atau dayung adalah alat untuk menggerakkan perahu di air supaya maju ke depan. Lihat kan yang digambar yang dipegang-pegang mereka ini adalah namanya besei atau dayung. Orang zaman dahulu bepergian menggunakan perahu karena belum ada sarana transportasi seperti sekarang. Sekarang olahraga membesei ini sudah dilombakan secara nasional, tetapi pada tingkat nasional namanya berubah menjadi lomba dayung. Jadi dulu karena mereka sering bepergiannya itu menggunakan perahu. Makanya dalam festival Isen Mulang yang biasanya diadakan oleh Palangkaraya tadi, ini menjadi salah satu lomba tetap yang diadakan, yaitu lomba dayung. Nah, lomba dayung ini seperti kalian lihat contohnya ya. Di situ ada yang
namanya Besei Kambe, atau ada juga yang seperti biasa lomba dayung, yaitu yang mana lebih cepat atau lebih duluan sampai dia yang menang. Yang selanjutnya ada katule. Olahraga katule atau nama lamanya itu tukalele. Biasanya orang Dayak itu mengenalnya lebih dengan nama tukalele. Olahraga tradisional katule ialah 2 potong rotan yang panjangnya kurang lebih 40 cm. Jadi kalian perlu 2 alat, yaitu yang rotan atau bambu juga bisa. 2 alat. Nah, itu tadi ada yang sebagai yang kita pegang atau ada yang sebagai kalau dibilang orang sini itu adalah undasnya gitu. Cara bermain ialah salah satu potong rotan yang pendek itu dimasukkan ke dalam parit atau lubang yang kemiringannya kurang lebih 45 derajat. Jadi kalian harus membuat lubangnya dulu. Kemudian ujung yang mencuat ke atas dipukul. Nah, untuk alat yang pendeknya tadi, rotan atau bambu yang lebih pendek daripada yang kalian pegang tadi, itu dimasukkan ke dalam lubang parit tadi itu. Nah, memasukkannya sisakan sedikit ujungnya mencuat keluar supaya bisa dipukul ke atas. Sehingga potongan rotan tersebut terpelanting ke atas. Nah, ketika dia terpelanting ke atas, kalian harus siap-siap memukulnya kembali menggunakan rotan tadi yang kalian pegang. Jadi biasanya untuk mengukur menang atau kalahnya adalah ketika kalian bisa memukulkan kembali anak rotan tadi yang sudah terpelanting ke atas tadi dipukul, itu baru menang. Kalau tidak berarti kalah. Seperti itu. Nah, itu saja penjelasan Ibu tentang permainan atau olahraga tradisional suku Dayak yang menggunakan alat. Untuk kali ini tidak ada tugas, tapi kalian bisa merangkum atau mencatat kembali materi yang sudah Ibu jelaskan tadi di buku catatan kalian. Untuk video yang selanjutnya, Ibu akan menerangkan permainan atau olahraga tradisional suku Dayak yang tidak menggunakan alat. Nah, di situ nanti akan ada tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.